Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial kalian biar teman-teman kalian tahu. Selamat menonton. Berita kali ini datangnya dari seorang komedian, seorang stand up komedian. Siapa lagi kalau bukan Bintang Emon. Aduh, ya Indonesia. Dia tuh punya satu konten gitu ya di Instagram yang kerjanya marah-marah mewakilkan orang lain gitu terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia tentunya. Nah, kontennya ini menjadi sebuah bumerang gitu, menjadi sebuah bumerang untuk dirinya sendiri. Sebenarnya lebih tepatnya difitnah sih ya. Nah, ini awal mula kejadian kenapa dia bisa difitnah, karena konten ini. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Hakim. Saya lihatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah. Waduh, sebenarnya lucu banget kontennya, lucu banget. Cuma kenapa pemerintah jadi sensitif sekali gitu, aneh sekali. Oke, lanjut. Dia kena muka, bisa masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Gitu, bercandanya tuh gitu, bercanda tapi masuk gitu, kena, menusuk gitu. Mungkin itu yang menjadi sesuatu hal yang membahayakan untuk orang-orang itu mungkin ya. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajar. Kita punya grup WhatsApp yang gak ada lunya loh. Itu lucu banget anjir. Sumpah gue pertama kali ngeliat ini ya, sebelum viral, sebelum rame gitu ya. Ini lucu banget anjir. Lucu. Anjir, kacau. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Kata saya tuh benar, mending lu tidur aja. Aduh, lucu banget sih anjir. Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Loh kok ada tukang bakso? Mantep lah. Kenapa endingnya begitu? Endingnya tukang bakso, jadi pengen bakso gue. Aduh, nah maksudnya karena video ini seorang komedian difitnah, saudara-saudara. Difitnah, dia cuma bersuara dan menurut gua apa ya mungkin langsung menusuk gitu to the point, tapi sepertinya ini tuh memang
pure komedi kalau dijadiin kenyataan, emang kenyataan gitu. Komedi banget kan jadinya kan. Dan kenapa pemerintah jadi, bukan pemerintah mungkin ya, iya tapi pemerintah pasti ada keterkaitan, menjadi apa gitu ya, menjadi sesuatu hal yang berbahaya gitu, padahal ini cuma komedi. Aneh banget deh. Kasus ini masih berlanjut dan belum selesai. Buat yang belum tahu, Bintang Emon ini mengomentari soal kasusnya Pak Novel Baswedan yang disiram air keras. Beliau disiram air keras, terus penjahatnya ketangkep dan dihukum cuma 1 tahun. Sementara maling ayam aja 5 tahun gitu. Dan dia tuh menyelakai orang cuma 1 tahun, dan itu yang menjadi topik bahasan di videonya si Bintang Emon. Sampai ya ini dia contoh ininya ya, contoh apa namanya, contoh sebuah fitnah. Bro Emon mulai gelisah, takut dites urin oleh aparat. Jangan pakai sabu bro, kalau mau buat doping masa depanmu menjadi taruhan. Ini ditulis oleh sebuah akun bernama Lintang Hanita, yang tentunya akunnya sudah tidak ada, menghilang kemana tidak tahu, siapa yang menggunakan tidak tahu. Terus sampai niat banget ngedit foto si Bintang Emon loh. Terungkap Gusti Bintang Emon ketagihan sabu. Aneh banget sih maksudnya, dan fitnahnya nggak relevan banget sama kehidupannya dia gitu. Nanti bakalan ada statementnya dari Ko Ernest. Kita baca tweet-tweetnya dulu. Ini tweet dari seorang senior, komedian seniornya si Ernest Prakasa. Soal Bintang Emon yang difitnah, gue hanya mau bilang satu hal. Ada banyak pihak yang fasih bermain dengan modus operandi semacam ini, masing-masing dengan kepentingan yang berbeda. Jangan gegabah nuduh. Ya bisa juga sih memang, cuma ya faktanya begini gitu. Sampai ada lagi, tenang. Oh ini juga seorang senior, komika senior. Siapa? Panji Pragiwaksono. Sekarang Indonesia tahu Bintang Emon melakukan hal yang benar karena fitnah oleh organisator. Akun-akun ini mengungkap bahwa mereka ada di posisi yang salah. Menarik. Tapi kasus ini tidak selesai sampai di situ, saudara-saudara. Tonton video ini sampai habis, soalnya penjelasan dari kasus ini tuh menurut gue ada di statementnya Ko Ernest, dan statement itu gue taruh di akhir. Kasus ini memulai babak baru. Apa itu? Belum selesai hukuman 1 tahun, Pak Novel Baswedan menulis tweet yang ya cukup kontroversi, yaitu ini langsung dari Twitternya dia sendiri ya. Saya juga tidak yakin kedua orang itu pelakunya. Ketika saya tanya penyidik dan jaksanya, mereka tidak ada yang bisa menjelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Ketika saya tanya saksi-saksi yang melihat, pelaku dibilang bukan itu pelakunya. Apalagi dalangnya. Sudah dibebaskan saja daripada mengada-ngada. Langsung rame lagi di Twitter. Sudah dibebaskan saja.
daripada mengada-ngada. Ya mungkin Pak Novel nggak salah juga sih ya, maksudnya kalau menurut dia bukan bukan si dua oknum ini yang melakukan, ya buat apa dihukum gitu. Tapi mungkin mungkin para netizen sudah apa ya, sudah mengetahui gitu, dan menanti-nanti ternyata ketangkep juga nih penjahat, ternyata orang-orang ini nih penjahatnya. Terus setelah itu masa mau dihukum, mau dibebaskan gitu aja sih? Mungkin pikiran masyarakat seperti itu, dan ya tapi nggak tahu juga sih ya. Memang aneh sekali ya Indonesia ya, tapi ya udahlah ya. Mari jadikan video ini sebagai sebuah pemikiran, bukan sebagai asumsi yang harus kamu gunakan gitu. Yang harus kamu, oh ternyata video ini benar. Iya, belum tentu juga, tapi mari kita berpikir sama-sama gitu. Mari kita berpikir sama-sama, itu aja. Dan ini statement dari Ko Ernest. Bintang, kenapa lagi lo Tang? Sebelumnya mohon maaf buat Bintang Emon, karena di Wawan Caur gue sempat bilang gini sama Bintang, Tang, gue tahu lo selalu berhati-hati, lo pikir bisa orang kayak lo nggak kena masalah, tunggu aja Tang, akan ada waktunya. Aduh, baru berapa lama yang lalu gue ngomong kayak gitu ke Bintang. Pagi-pagi bangun heboh WhatsApp grup pada ngasih tahu, oh ini bintang. Terus gue lihat di Twitter ternyata ada akun-akun nggak jelas yang memfitnah Bintang, dibilang Bintang narkoba gitu. Terus reaksi pertama yang muncul dari teman-teman saya dan orang-orang yang gue follow paling banyak adalah bilang, wah gila nih pemerintah, baru kritik dikit diteror, dibungkam. Gue tuh bermasalah di Twitter kan udah beberapa kali ya, bukannya gue bangga gitu, cuman gue juga belajar dari apa yang terjadi gitu, dan ada beberapa hal yang menurut gue bisa menjadi kemungkinan gitu. Nggak mungkin segampang dan sesederhana itu. Pokoknya politik dicampur sama media sosial, propaganda yang kalau dulu zamannya Nazi melalui poster-poster di tembok, sekarang udah lewat media sosial. Udah susah gitu, udah susah banget untuk kita tahu siapa itu siapa dan apa itu apa gitu. Jadi orang yang melakukan aksi fitnah terhadap Bintang, kalau menurut gue kemungkinannya ada 3 gitu. Yang pertama, memang ada pihak-pihak yang ada di kubu pemerintah yang merasa bahwa kritik Bintang bikin panas gitu ya. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah orang yang pengen memberikan kesan bahwa pemerintah tidak terima. Wah, ini udah rezim otoriter gitu, membentuk opini itu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga adalah orang-orang yang pengen bikin rame untuk mengalihkan isu. Jadi mungkin ada isu lain yang lebih penting yang tidak ingin mendapatkan perhatian. Jadi diangkatlah sensasi atau dibuatlah sesuatu supaya rame, supaya orang ngebahas gitu, dan berhasil. Jadi di antara 3 kemungkinan itu, yang mana yang mungkin terjadi? Ya bisa yang mana aja gitu, susah banget. Gue cuma mau bilang gini, apapun yang terjadi di media sosial teman-teman, jangan gegabah untuk menilai, jangan gegabah untuk bereaksi, karena seringkali hal-hal seperti ini yang diharapkan dari kita adalah reaksi yang memanaskan situasi gitu loh, reaksi-reaksi yang sebenarnya mungkin tidak perlu. Jadi kalau menurut gue, adem aja, santai aja, yang penting kita support Bintang, kita teman-temannya Bintang kasih dukungan moral, personal gitu ya, WhatsApp dan segala macam, datengin orangnya kalau perlu biar dia nggak merasa sendirian. Di sosial media juga bisa kasih tahu Bintang difitnah, Bintang difitnah narkoba. Aduh, Bintang ya gadoin serbuk jasjus aja mabok dia, boro-boro narkoba. Nggak mungkin. Jadi adem aja teman-teman, santai aja. Memang ada banyak pihak-pihak yang punya agenda-agenda tertentu di dunia media sosial ini. Gue berharap kita semua tetap tenang, nggak terbawa arus, dan kita doakan yang terbaik buat Bintang supaya dia nggak kapok. Itu penting banget supaya tetap jaya, tetap kritis. Semangat Bintang! Terima kasih yang sudah mengklik video ini.
Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh media sosial kalian biar teman-teman kalian tahu. Jangan lupa di follow akun Instagram Raffi Nong biar kalian tahu kapan kita update. Dan Instagram gue pribadi boleh @raffikabiang. Terima kasih. See you in next video.